Halo Mereka Traders, kembali lagi bersama saya di Pesvega, Forex Trader Coach di Mereka, dan kali ini saya akan mereview beberapa pair yang sudah berjalan running di weekly market briefing di grup Elite Trader Mereka. So without any further ado, let's get on to it. Halo Mereka Traders, bersama saya di Pesvega, dan kali ini saya akan membahas USD Canadian Dollar yang dimana waktu minggu lalu saya sempat membuat weekly market briefing untuk USD CAD. Nah, jadi saya akan membahas bagaimana cara kita membuat possibility dan possibility. Jadi possibility dan possibility itu perbedaannya. Jika possibility itu adalah garis kemungkinan yang kita buat, apakah harga itu kemungkinan ke area itu atau tidak. Sedangkan jika garis probability itu adalah garis yang bagus yang kita tempatkan dan dia akan ke sana gitu. Ini misalkan kita mau buat support, berarti di sini adalah garis probability yang dimana jika kita entry di sini maka dia akan mantul seperti itu misalkan dengan stop loss yang kecil. Sedangkan jika garis possibility itu garis kemungkinan yang bisa kita buat. Let's say misalkan di sini mungkin dia di sini dia akan naik ke sini atau dia mungkin mantul di sini seperti itu. Ini garis possibility. Jadi kita tahu arah-arah kemana saja. Oke, back to the topic, dan sekarang kita akan melihat pergerakan dari USD Kanada yang dimana di sini ada support. Di sini support sudah terjebol nampaknya, namun balik lagi naik ke atas. Berarti ini ciri-ciri menjadi false break. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui ini false break atau tidak? Jadi kita akan masuk ke time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam di sini kita pasangkan garis support dan resistance. Kita sudah memasangkan vertical resistance, trend line. Nah, di sini kita melihat adanya sebuah descending channel dan kita bisa panjangkan untuk membuat possibility. Nah, di sini ketika support ini di break, maka yang terjadi di sini harusnya seperti break and retest. Nah, seperti ini. Seharusnya dia akan seperti ini. Jika sudah ada break and retest di sini, which is ini akan menjadi lower high, maka di sini kita bisa entry sell dengan stop loss yang sedikit dan take profit yang lumayan. Nah, jadi kemarin waktu di video weekly market briefing saya sempat membuat, jika di sini break ke bawah maka dia akan lanjut ke bawah. Namun jika dia break ke atas, maka itu akan langsung nge-break ke atas. Yang terjadi di sini adalah bearish yang dituju. Karena overall trend dari USD CAD ini masih bearish sekali dan kita harus menjadi trend followers. Nah, jadi di sini lebih jelasnya itu akan berada di time frame 1 jam. Nah, jadi di sini saya sempat membuat possibility jika USD CAD dia break ke atas maka dia akan lanjut naik. Namun jika dia masih stuck di sini, lalu dia akan berkelanjutan untuk mencari titik support. Nah, jadi bagaimana cara saya mengidentifikasi di sini? Saya membreakdown time frame. Nah, di sini saya melihat adanya mini ascending channel yang akan membuat dia turun dulu sebelum dia lanjut kenaikan. Nah, di sini ada yang namanya pattern inside pattern, yang dimana di pattern besar di time frame 4 jam descending channel, namun di time frame 1 jam ini membentuk mini ascending channel. Nah, di sini kita bisa melihat adanya bearish flag di time frame 15 menit.
Nah, di sini sangat jelas sekali, sudah terstruktur sekali semuanya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa manfaatkan sebenarnya itu untuk sell. Karena di sini ada break impulse, lalu ada flag, lalu continuation seperti itu. Jadi simpelnya kita akan menunggu dia break ini lalu retest. Dan ketika retest inilah kita bisa ikut masuk ke dalam pair USD Canadian dollar. Nah, di sini juga kita akan masuk ke time frame 1 jam. Nah, di sini belum ada tanda-tanda divergent, namun dia respect terhadap resistance trendline. Yang dimana trendline ini sudah dicoba disentuh beberapa kali. Seperti itu, dan mungkin itu saja tipsnya membreakdown time frame, karena di sana sudah pasti ada yang paling jelas dari yang terjelas. Price action number one. Jadi apapun fundamental di sana, price action ini adalah kuncinya. Jadi kita bisa melihat psikologi market di sini. Psikologi market. Nah, di sini ada support yang berkali-kali dicoba dijebol. Jika ini jebol, maka fix ini akan melanjutkan ke penurunan di area ini. So, ini dia videonya. Jangan lupa di subscribe YouTube Mandaka Academy, dan jangan lupa di follow IG Mandaka_ADN, and thank you for watching. Salam Mandaka cuan.